Kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya Yombu Wuri, warga Pamona Poso yang tinggal di tepi Danau Poso. Saya hanya salah satu dari ribuan warga Pamona yang hendak menyampaikan suara kami tentang budaya lokal dan pariwisata di Danau Poso. Pak Menteri dalam banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa pariwisata di Indonesia akan bergerak ke arah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Bapak Menteri juga mengatakan bahwa kearifan lokal dan kekayaan alam menjadi basis pariwisata yang bisa menciptakan ekonomi kreatif. Sebagai orang Pamona Poso, saya mengagumi dan sepakat dengan pemikiran Bapak Menteri tentang kearifan lokal dan kekayaan alam sebagai basis pariwisata. Apalagi di Kabupaten Poso, kami memiliki Danau Poso yang bukan hanya memiliki keunikan dan kekayaan alam yang luar biasa, tapi juga kearifan lokal. Mendengarkan dan belajar dari konsep pariwisata yang Bapak Menteri kembangkan saat ini, kami merasa bahwa Danau Poso yang kami miliki bisa mendukung apa yang menjadi visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Danau Poso adalah danau purba yang memiliki ikan, siput, udang endemik, dan fauna endemik. Juga memiliki tradisi budaya leluhur dalam menangkap ikan dengan cara unik, seperti mosango, wayamasapi, monyilo, dan wuwu. Kami juga pernah memiliki jembatan yang sejarahnya merupakan simbol gotong royong masyarakat di sekeliling Danau Poso. Selama beratus tahun lamanya secara bergenerasi, kami dihidupi oleh Danau Poso. Kebudayaan kami dibentuk oleh Danau Poso. Kami bangga akan hal itu. Bapak Menteri yang terhormat, sekarang kehidupan kebudayaan kami di Danau Poso satu persatu mulai hilang. Kehidupan budaya yang hilang satu persatu ini akan mempengaruhi visi dan misi pariwisata yang berbasis budaya lokal. Perusahaan dengan nama PT Poso Energi telah membuat 2 bendungan PLTA dengan menggunakan air Danau Poso. Dalam proses membuat bendungan itu, banyak kebudayaan Danau Poso menjadi hilang. Tradisi mosango sudah tidak bisa lagi dilakukan karena elevasi air berada pada ketinggian yang ditentukan oleh bendungan PLTA itu. Wayamasapi atau pagar ikan sidat dibongkar saat pengerukan sungai. Dan kegiatan monyilo juga sudah tidak bisa dilakukan karena kedalaman air. Bapak Menteri yang terhormat, selama berpuluh tahun, kekayaan biota Danau Poso adalah laboratorium alami dunia yang mendatangkan para peneliti mancanegara. Selama bertahun-tahun, keindahan alam dan tradisi budaya di danau telah menjadi daya tarik utama turis asing yang datang ke Danau Poso. Bukankah pariwisata yang berbasis budaya lokal dari kekayaan alam yang selama ini Bapak Menteri usulkan penting untuk dikembangkan? Sekarang ini sudah mulai dihilangkan satu persatu. Salah satu yang juga sudah hilang adalah Jembatan Pamona atau Yondom Pamona. Dulu, di hulu sungai Poso, terbentang sebuah jembatan kayu sepanjang lebih dari 200 meter. Namanya Yondom Pamona. Jembatan ini memiliki sejarah panjang yang bermula di awal abad 20. Kala itu masyarakat di seberang timur membutuhkan jembatan penyeberangan untuk mengangkut hasil sawah dari seberang barat. Untuk kebutuhan tersebut, mereka membangun jembatan darurat secara gotong royong, berbahan bambu dengan atap daun rumbia. Jembatan ini dibangun secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat yang dalam pembagian wilayah pemerintahan sekarang ini dari Kecamatan Pamona Utara, Pamona Pusalemba, Pamona Barat, Pamona Selatan, Pamona Tenggara, dan Pamona Timur. Gotong royong yang digagas ini adalah gotong royong total, di mana seluruh bahan jembatan dan biaya selama pembuatannya disiapkan oleh masyarakat desa yang dilibatkan, termasuk tenaga. Masing-masing desa diberi tanggung jawab
mendirikan sekian meter jembatan yang disesuaikan dengan jumlah warganya dengan jenis kayu yang sudah ditentukan berdasarkan kualitasnya. Masyarakat dari masing-masing desa dengan saling menyemangati, berjibaku menyelesaikan bagiannya. Semuanya dikerjakan secara manual. Mereka menebang kayu dengan kampak, membuat balak papan tebal dengan gergaji manual. Mereka mengangkut material jembatan melalui darat dan air danau. Ketika peresmiannya, digelarlah acara yang sangat meriah. Ada penggalan syair lagu yang diciptakan sehubungan dengan peresmian tersebut yang bertutur, "Pu Umboto, Ondae, dan Tentena, dulunya satu-satu, sekarang jadi satu. Sebagai bukti jembatan Puselemba, bayangan kemakmuran Kecamatan Pamona." Dari syair tersebut nampak jelas makna kehadiran jembatan hasil gotong royong itu sebagai pemersatu dan simbol kemakmuran dalam arti yang luas. Jembatan tersebut dipandang sebagai karya besar sehingga layak disebut jembatan Puselemba. Puselemba adalah nama besar bagi kawasan Tentena dan sekitarnya sebagai pusat pemerintahan Raja Rumbe Nunu yang berkedudukan di Bukit Pamona, di mana suku Pamona dulunya bermukim dan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah di Tanah Poso. Bapak Menteri yang terhormat, pada bulan November 2019, di tengah-tengah penolakan masyarakat yang berkeberatan atas rencana pembongkaran Yondom Pamona, karena mengingat nilai budaya yang terkandung di dalamnya, jembatan Pamona akhirnya dibongkar. Kini pengganti jembatan itu telah selesai dibangun oleh PT Poso Energi. Bapak Menteri yang terhormat, kami mendengar bahwa Menteri akan meresmikan jembatan baru yang dibuat oleh PT Poso Energi itu. Saya mewakili banyak orang Pamona yang tinggal di sekeliling Danau Poso menyatakan keberatan. Keberatan pertama adalah penamaan jembatan sebagai Yondom Pamona. Jembatan ini tidak layak dinamakan Jembatan Pamona atau Yondom Pamona, ataupun Jembatan Puselemba, karena hal itu akan mereduksi nilai Puselemba itu sendiri. Jembatan besi bertangga itu tidak menggambarkan apa-apa tentang apa yang ada di Tanah Poso. Karena itu, berilah nama yang tidak ada kaitannya dengan Tanah Poso. Bagi masyarakat Pamona, nama Yondom Pamona itu penuh makna yang menceritakan kisah, bukan hanya sekedar nama jembatan. Apalagi jembatan ini dibongkar untuk kepentingan pengerukan. Selain itu, Bapak Menteri yang terhormat, peresmian jembatan yang akan dilakukan oleh Bapak Menteri tidak sesuai atau bertolak belakang dengan visi misi pariwisata yang selama ini Bapak Menteri sampaikan, yaitu berbasis kekayaan alam dan budaya lokal. Yondom Pamona yang sudah dibongkar ini adalah kearifan lokal masyarakat yang berdiam di sekeliling Danau Poso. Meresmikan jembatan yang dibuat oleh PT Poso Energi dengan memberi nama Yondom Pamona akan melukai hati masyarakat. Memberi nama Yondom Pamona akan memanipulasi sejarah dari sebuah kearifan lokal masyarakat. Karena itu, Bapak Menteri yang terhormat, saya dan masyarakat adat Danau Poso menyampaikan keberatan dan penolakan atas rencana peresmian jembatan dengan nama Yondom Pamona. Keberatan dan penolakan kami ini disampaikan dengan maksud menjaga ingatan dan sejarah kearifan lokal yang pernah ada di Danau Poso, yaitu sejarah Yondom Pamona yang syarat dengan filosofi gotong royong. Bapak Menteri, bantu kami untuk bisa menjaga sejarah kearifan lokal. Bantu kami untuk bisa menjaga ingatan atas budaya lokal kami. Dengarkanlah suara kami.